Momentum di bulan Agustus ini kita sebagai warga bangsa negara Indonesia maka harus bersyukur betul diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita sebagai warga bangsa negara Indonesia mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang positif yang menjadikan negara kita ini benar-benar menjadi negara yang terutama tidak dinasib melalui pada diri kita sendiri masing-masing terutama di negara kecil kita jamaah teman-teman, kita sama-sama tahu bahwa masyarakat perindukan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah masyarakat yang dalam negara bangsa Islam negara yang dibaik plus dapat ikhtiar ini mesti harus terapkan untuk kehidupan kita ke depan terutama dalam negara kita lebar lebih ke atas kita memberikan sumbangsi yang terbaik untuk bangsa ini dengan kita mulai jadi kita akan merdeka jadi keluarga yang bangga jemaah rahimakumullah. Banyak ciri-ciri masyarakat perindukan baginda Rasul
masyarakatnya betul-betul merasakan jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang ditanamkan oleh Rasul di masyarakat yang pertama muncul masyarakatnya adalah masyarakat yang tauhidullah, masyarakat yang benar-benar bertauhid kepada Allah. Bahasa sederhana yang kita kenal masyarakat iman dan doa. Jaminan dalam Al-Quran, kenapa masyarakat itu jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Kalau saja penduduk desa, penduduk kota, penduduk kampung, penduduk satu negara, termasuk penduduk negara terkecil di rumah tangga, mau orang mau betul bertakwa kepada Allah, jaminan Allah akan berikan berfatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Kami kata Allah buka barokah langit dan barokah bumi. Kalau sudah dibuka barokah langit, barokah bumi, tidak ada yang namanya krisis yang jamaah rahimakumullah. Kita sudah sama-sama beriman, tapi harus kita usaha iman. Dan alhamdulillah sudah sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kita usaha takwa. Iman itu dan kita sama-sama. Kadang muda, kadang modern. Bahasa agama al-iman yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Kapan iman kita bertambah? Yazidu bit-ta'ah, akan bertambah kalau kita kerjakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, wayanqus bil-ma'asi, iman kita akan turun berhancur binasa lantaran kita maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, iman mesti harus dibarengi amal saleh. Lagi-lagi saya katakan, iman mesti harus dibarengi amal saleh. Kalau iman kita barengi dengan amal saleh yang kita berbuat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaminnya. Dan jaminan ini adalah jaminan tidak akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjurus kepada Allah Subhanahu. Allah berfirman, dan firman Allah ini jenengan sudah sama-sama tahu, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mau beramal saleh, dijamin oleh Allah ulaika hum. Mereka itu adalah golongan paling baik. Allah mengatakan sebaik-baik makhluk, insyaallah Allah akan. Tapi yang perlu kita ingat hadirin, karena kita ini masih hidup di dunia, Rasulullah mengingatkan kepada kita, ad-dunya sijnun lil mu'minin
dunia ini adalah siklus penjara bagi orang-orang yang beriman. Artinya, kalau kita menjadi beriman, jangan ubah-ubah dulu awan muktamar hingga orang beriman jauh dari minuman keras. Ada persimpangan, jangan coba-coba mendekat, apalagi melaksanakannya. Tapi sebaliknya, wajannatul kafirin, dunia ini adalah surga buat orang kafir, sehingga mereka bebas melakukan apa saja. Tapi ingatlah, itu adalah karena rahmatnya Allah. Sifat rahmatnya Allah adalah bahasa Surabaya dapat Toyota saat Toyota dengan dunia akan dapat rahmatnya Allah. Yang paling penting adalah mereka harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jemaah Rasulullah, kalau masih hidup, baik orang-orang yang beriman maupun orang yang ingkar alias kufur, mereka sama-sama belum tahu nanti tempatnya di mana. Bahkan kita sendiri yang hadir ini, saya yakin belum ada yang pernah tahu bahwa tempatnya nanti di surga. Minimlah dikasih mimpi oleh Tuhan. Untuk itu hadirin, baik orang yang beriman maupun orang yang ingkar, baru dikasih tahu oleh Allah. Kapan? Inna sakaratil maut. Ketika manusia itu dalam proses ajal alias yang pertama, orang kafir diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Inna anzarnakum adzaban qariba. Aku sudah mengingatkan kepada kalian semuanya, hai orang kafir, siksa yang sangat dekat kepadamu dan sangat dekat yang logika kita berpikir, terutama yang sudah atas 50 umurnya, perjalanan kita mulai lahir sampai sekarang ini, saya yakin sudah banyak yang kita tempuh daripada maaf, sisa hidup yang akan kita tempuh. Artinya, kita lebih ditingkatkan pada kematian. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan tadi kepada orang kafir, inna anzarnakum adzaban qariba. Kami Allah telah mengingatkan kepada kalian semuanya, hai orang-orang kafir, azab yang sangat dekat. Kapan? Yauma yanzurul mar'u ala ma qaddamat yadah. Di hari manusia bisa melihat hasil perbuatan kedua tangannya, baru mereka disampaikan oleh Allah ke dunia menyesalinya. Mereka orang kafir akan berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allah, orang kafir akan menyesal. Allah, mungkin kalau saya tahu, kalau kami tahu tempatku di neraka jahanam kayak gitu, mending dulu gak usah jadi manusia, jadi tanah. Saudara-saudara sekalian, ternyata orang Islam sama-sama kita ini, kalau orang Surabaya bilang, sangat ini pun juga taruhnya dan menyesalnya kalau sudah datang kematian. Bahkan mereka kadang-kadang kalau
orang yang kita ingatkan itu beriman, baru tahu hadirin kapan Allah kemudian menyampaikan hatta idza mereka itu baru tahu ketika satu di antara mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berkata, "Hala, irji'un." Dia akan berkata, "Tuhan, kembalikan lagi aku. Aku berjanji, la'anni a'mal sholihan fima taraktu." Aku akan mengamalkan amal-amal saleh yang aku tinggalkan semuanya. Perintah salat aku tidak pernah salat, melainkan aku akan salat senantiasa. Perintah puasa tidak pernah puasa, aku akan puasa senantiasa. Tidak akan kembalikan. Jadi orang yang beriman akan bersumpahkan, artinya kan mau beramal. Ini dijamin alladzina amanu wa 'amilus sholihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan mau beramal. Kita sama-sama tahu jadinya Allah akan beruntung betul orang itu akan dikembalikan oleh Allah tempat yang terbaik. Tempat kembali yang terbaik adalah ridho Allah yang jannah akan diberikan kebahagiaan di hadapan Allah. Kenapa ridho Allah dulu? Jamaah rahimahullah, besok orang-orang ahli surga itu akan ditanya oleh Allah, ya ahlal jannah, wahai ahli surga, mada turidun, apa yang kalian kehendaki? Awak muslim berbuat bahkan tajri min tahtihal anhar, di bawah surgamu mengalir sungai-sungai. Orang yang ada di surga menjawabnya sama hadirin, ridho dan jamaah rahimahullah. Ayo kita semuanya niat ngapain Ramadan, melaksanakan amal-amal yang dijalurkan. Yang kita cari adalah Ramadan ridho kita mencari ridho Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور.
Artinya Allah untuk orang yang bertakwa wa man yattaqillaha siapa yang bertakwa betul kepada Allah Subhanahu wa taala maka dalam kehidupan ini andai muncul problematika kehidupan niscaya Allah akan memberikan problem solusi yang terbaik yang diberikan oleh Allah yang tidak bisa diberikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka dalam kehidupan ini andai muncul kesulitan wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'ti lahu ajra. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan yang mudah-mudahan Allah ridho akan dan rahmatullah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib ya Allah wa qaddir hajat